Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati pemateri KN1 Kiai Muhammad Susanto MPD. Tidak lupa rekan dan rekanita peserta Makesta pimpinan ranting 2 IPNU IPPNU Desa Keling yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan pada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah mubarak ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita merupakan umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzmahnya kelak di hari akhir. Amin. Sebelum kita memasuki materi KN1, izinkan saya membaca kurikulum vitae pemateri. Nama lengkap Muhammad Susanto MPD, tempat tanggal lahir Jepara 6 Oktober 1979, nomor HP atau WA 082 331 512 915, medsos YouTube Jos Santos, top channel Facebook Abibasa Albana, fans page Jos Santos Official, Instagram Abi_Basa_Albana, TikTok Wong_Bagus, Snack Video Sun Creator. Sejang kaderisasi lali pernah melu-melu nok PAC buruh ngetokno wedang. Pendidikan SDN Keling 4 lulus 1992. Yang kedua MTS Darul Ulum Bandung Harjo lulus tahun 1995. Yang ketiga MA Darul Ulum Bandung Harjo lulus tahun 1998. S1 Stain Kudus 2003, S2 Pasca Sarjana Unisnu 2019. Ponpes Mansajul Ulum Bandung Harjo, Ponpes Darul Hikmah Mojokerto, Ponpes Ilyaus Sunnah Pati. Organisasi aktif 1. Katib Syuriah MYC NU Keling tahun 2021-2026. Yang kedua Sakjen MUI Kecamatan Keling 2020 sampai 2025. Ketua Tandifidyah NU Ranting Keling 2 tahun 2021 sampai tahun 2026. Yang ketiga pengasuh Majelis Taklim wal Maulid Al-Hikam. Yang keempat Divisi Ruqyah Jamiah Ruqyah Aswaja JRA. Yang kelima praktisi Keluarga Besar Ruqyah Aswaja atau KBRA. Moto hidup, jika ingin menjadi orang baik cukup duduk manis di rumah, tetapi jika ingin menjadi orang baik dan bermanfaat maka bergeraklah. Kepada Kiai Muhammad Susanto MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Tidak perlu mukadimah karena tidak sambutan. Kita langsung eksekusi. Jadwal saya mulai
1945 sampai 21.15. Jam seprapat. Jam 500 lah, lumayan. Amplop petrok tapi. Baik, untuk session berikutnya bagian saya, ini mungkin saya yang kedua. Setelah tadi materi keindonesiaan. Dan semoga selama 1 jam 15 menit ke depan, antum semua betah dan materinya bisa menarik walaupun persiapannya tidak menarik. Karena tadi saya sudah bilang space untuk mempersiapkan materi tidak bisa maksimal. Jadi tadi habis acara pembukaan nyampe rumah langsung di depan komputer bikin materi. Jadi ceritanya juga nggak mandi nih. Cuman cuci muka sama gosok gigi. Karena kondisinya juga dingin. Jadi saling mendukung. Baik, seperti yang kita lihat di slide, materi kita KN1 untuk materi Makesta IPNU IPPNU ranting 2 tahun 2021. Dan sebelum kita mulai materi, kita bermain dulu supaya tidak ngantuk. Silakan di next, Mas. Nah, itu ada tabel angka. Jadi kita sedikit jalan-jalan ke angka sebentar. Saya mau minta satu anak yang bernama Elmilia itu mana? Elmilia, mana orangnya? Mana? Ada kan? Acungkan jari. Elmilia mana orangnya? Berdiri Mbak. Nah, itu ada tabel 1 di situ. Mbak Elmi hanya bilang iya apa tidak. Ya, cuman bilang iya apa tidak. Pertanyaannya adalah, Elmi ini ingat enggak tanggal lahirnya? Ingat benar? Kalau kamu keliru, nanti hasilnya keliru soalnya. Soalnya eksak itu harus pasti. Elmi, panggilannya siapa sih? Elmi. Elmi di tabel itu ada angka kelahiranmu enggak? Angka tanggal lahirmu enggak? Enggak ada. Oke, next Mas Joko. Tabel kedua, ada tanggal lahirmu enggak? Ada. Yakin ada? Oke. Tabel ketiga, Mas. Ada tanggal lahirnya enggak? Ada. Yakin? Oke. Tabel 4. Ada enggak? Enggak ada. Next ke tabel 5. Ada enggak? Ada. Benar yakin ada? Yakin ada? Saya mau nebak itu tanggal lahirnya. Yakin ada, Mbak? Kamu lahir tanggal 22? Oke, tepuk tangan untuk saya. Jadi itu sisi kelebihan saya sebagai pesulap. Ya, Mas? Nanti tak kasih tahu ilmunya.
Jadi ini saya dapat ilmu ini itu 10 hari di Semarang. 10 hari. Jadi di sana pelatihan, pulang dikasih uang saku, dapat ilmu. Karena filosofi saya bergerak. Coba sekarang yang laki-laki saya mau minta sama Mas siapa yang nggak kenal aja deh. Dedi bosen aku. Atabi itu mana? Atabi. Oh alah, Niam toh. Kang Niam ingat enggak tanggal lahirnya? Benar? Ingat nama ibunya enggak? Alhamdulillah, anak yang soleh. Oke, kita mulai ya. Di tabel pertama, Mas. Mas Niam aja panggilannya. Mas Niam perhatikan tabel 1, apakah ada tanggal lahirmu? Oke, yakin enggak ada? Next, tabel 2. Ada enggak tabel 2? Ada? Yakin? Oke. Tabel 2 ada. Tabel 3? Enggak ada. Yakin? Cek cetot toh? Anu nek kongkol. Soalnya wis tuwa. Wis tuwa lagi makes ta. Tabel 4 ada enggak angkanya Mas Niam? Ada, yakin? Oke. Terakhir tabel 5 ada enggak? Yakin enggak ada? Bolehkah saya bilang kamu lahir tanggal 10? Ini pasti error ini nih. Sekarang ulang ya, jangan bocorin dulu. Ingat tanggal lahirmu enggak? Saya sepanjang punya ilmu ini enggak pernah salah, ini kenapa salah malam ini? Ini yang error sistem siapa? Ulangi Mas Niam dari tabel 1. Mas Niam, perhatikan baik-baik. Tabel 1 ada enggak? Oke, next tabel 2. Ada enggak? No kan, bohongnya di sini. Tadi bilang di tabel 2 enggak ada. Ada, yakin? Oke. Tabel 3 ada enggak? Jadi ini apa improvisasi dulu. Ada enggak tabel 3-nya Mas? Enggak ada, yakin? Saya itu Mbah, mboten wonten. Oke. Tabel 4. Karo wong tua kudu alon-alon. Wonten mboten? Yakin? Awas. Tabel 5 ada enggak? Loh kan di tabel 5 tadi bilangnya enggak ada. Bener kan? Tuh saksinya masih hidup. Berarti kamu itu lahirnya tanggal 26. Bener kan? Buset. Tanggalnya Mbah, tanggal. Kamu lahir tanggal 26 kan? Salah orang ini. Salah orang. Mas, untung gak siaran televisi. Siaran televisi dah ratingnya turun langsung. Karena kamu menghancurkan reputasi saya. Ganti deh, ganti. Ikhwan Arifiandi mana? Irfan.
Vian ya, panggilannya Vian ya. Oke Vian, ingat tanggal lahirnya Vian? Tanggal lahir ibu? Tanggal lahir ibu ingat? Tanggal lahir pacarmu berapa? Ada kan orangnya di sini? Nah, kerosok, peramal ya, paham tuh ya. Oke, Vian, ada nggak di tabel 1? Tapi bener ya, ingat tanggal lahir kamu ya. Jangan kayak tadi. Sudah, lupakan saja kenangan pahit itu. Ada nggak di tabel pertama, Mas Vian? Ada. Pakai bahasa Indonesia aja, ada nggak? Ada, oke. Next, tabel 2. Enggak ada. Oke, enggak ada. Fik ya, enggak ada ya. Tabel 3. Ada enggak tadi? Enggak ada. Zong, oke. 4. Enggak ada. Yang terakhir? Ada. Fik kamu lahir tanggal 17. Betul, tepuk tangan untuk saya. Main lagi sampai setengah jam nanti terus pulang ya. Tambah satu lagi perempuan. Itu Niamwati namanya. Ini kan malam ya, saya pilih Lailatul aja. Lailatul Maulida Atiyah. Panggilannya Lala. Oh, Lala. Oh. Oke, siap ya. Ingat tanggal lahirnya Lala? Shalalalala. Tabel 1 ada enggak? Enggak ada. Jangan kesetrum Mas Niam ya, kan dekat soalnya. Enggak ada ya? Oke. 2. Tabel 2 ada. Ini yang terakhir. Tabel 3 enggak ada. 2 ada, 3 enggak ada. 2 ada, 3 enggak ada. Action tuh ya. Tabel 4 enggak ada. Beneran enggak ada. Oke. Tabel terakhir enggak ada. Kalau saya salah ya. Kalau saya ini ambil buat kamu. Lala lahir tanggal 2. Juga kan, bener. Saya bener Mas. Enggak jadi, cuma tak geser tok ngene. Oke. Jadi saya ingin membangun kontrak belajar yang enjoy. Itu kenapa saya pakai permainan ini. Masih ada waktu fix 1 jam. Itu gimana Pak caranya? Nanti itu ambil filenya di laptop. Kamu tirun kamu duplikat aja tabelnya. Tak kasih. Bagaimana kita bisa tahu tanggal lahir orang. Mas Joko bisa review lagi ke tabel 1. Tiap tabel itu kan ada kolom kotak yang pertama kiri atas itu yang kamu ingat terus yang di atas. Yang atas berapa? 1 kan? Jadi misalnya si A itu bilang ada enggak di tabel 1? Misalnya dia itu lahirnya tanggal 13. Berarti kan ada di situ kan? Kamu jangan lihat 13-nya karena kamu tidak akan tahu dia lahirnya tanggal 13. Hanya dia sendiri yang tahu. Terus dari mana Pak? Tuh inget-inget di kolom yang pertama itu. Angka 1. Next, tabel 2. Ada enggak di situ?
Enggak ada kan 13, misalnya dia lahirnya tanggal 13. Maka itu kolom 1 cueki karena enggak ada. Kamu simpen tadi angka 1 tadi. Nah, Fitri. Kamu lahir tanggal berapa? 2005. Towek, Fit, ke Fit. Next, ke tabel 3. Tadi 13 ya. Tuh kan di tabel 13 ada di tabel 3 ada angka 13. Berarti tambah lagi 4. Ya. Udah praktekin aja sekarang, siapa yang mau coba silakan. Tinggal jumlahin itu. Pakai mic-nya buat ini praktek. Atau Mas Joko boleh berdiri. Nanya saya. Oke, kamu yang berdiri. Kamu yang nanya dari situ nggak usah berdiri nggak apa-apa. Kamu yang nanya saya yang jawab. Nggak ada. Orang ditangan toko ini kan aku jawab di sini nggak ada. Tabel 2. Nggak ada. Ada, Deng. Ada. Kok sisih kok, Can. Kan maklum, lah nek kok ngarepan lek garuh kan. Tabel 2 ada, Mas. Tabel 3 ada. Tabel 4 enggak ada. Tabel 5 enggak ada. Berapa tanggal lahirku? 6. Ingat ya, 6 Oktober. Jadi kamu persiapkan ketika bulan Oktober untuk ulang tahun saya. Begitu ilmunya. Nah, itu bisa kalian buat modal untuk isi-isi kegiatan seperti ini. Tapi yang jangan ketemu yang tunggal guru. Ketemu tunggal guru, aku ngerti. Nanti kartunya kebuka. Gitu. Apakah itu hanya tanggal lahir, Pak? Bisa sampai bulan dan tahun. Tapi rumusnya beda lagi. Oke, sekarang kita mulai sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal dengan NU, ya. Kita kenal dengan NU itu adalah organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Bahkan ada cabang istimewa di berbagai negara. Terakhir yang saya ketahui ada sekitar 15 cabang istimewa. Itu awal mulanya dibentuk atau dibuat pada tanggal, ini memang enggak harus nyatat. Kamu tugas apa? Ngeresum kan? Ngeresum ya dengerin dulu baru ditulis. Ya udah, saya melakukan lah, Saya ulangi lagi, jadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu organisasi sosial dan keagamaan terbesar di Indonesia. Bahkan sudah merambah dunia, banyak berbagai cabang istimewa. Kalau di luar negeri namanya cabang istimewa. Itu dibentuk tanggal 16 Rajab tahun 1433 Hijriah. 16 Rajab, kudu hafal iki.
1433 Hijriah. Iku Hijriah ya Mbak. Nek Masehi ne 31 Januari 1926. Jadi setiap tanggal 31 Januari itu hari ulang tahun Nahdlatul Ulama. Dan itu dibentuk di Surabaya. Waktu itu Mbah Hasyim menghadirkan ulama-ulama dari Madura, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Antara lain ada Mbah Wahab Hasbullah, ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbah Bisri Sansuri, Jombang, atau yang sering kita kenal Mbah Bisri. Jadi ada Mbah Bisri Rembang, ada Mbah Bisri Jombang. Yang Mbah Bisri Jombang itu nama lengkap beliau Mbah Bisri Mbah Bisri Sansuri. Mbah Bisri Sansuri. Ada lagi Mbah Kiai Ridwan Semarang. Kiai Ridwan itu nanti di tokoh-tokoh ada beberapa tokoh yang saya sudah siapkan dan sebagian besar berstatus sebagai pahlawan nasional dari beberapa pendiri NU yang kita miliki di NU. Di slide ini, bentar Mas, back dulu. Di slide ini yang saya pengen dari kalian adalah menggarisbawahi. NU itu lahir tahun 1926. Sementara kemerdekaan kita, Indonesia merdeka, itu tahun 1945. Artinya duluan NU-nya apa duluan merdekanya? Nah, kalau ada orang, apa kontribusi NU kepada kemerdekaan? Matamu suwek. Mergo apa? Konokno wani ora? Jancuk gue wani ora? NU berdiri tahun 26, merdeka tahun 45. Kok ora diklaim nggak punya andil tentang kemerdekaan? Berarti dia nggak tahu sejarah. Ini penting kanggo modal. Jadi mbiyen iku nduk. Jenengmu sapa? Aisyah. Iki bar mantau dong. Nanti wargen berarti. Mbiyen iku ya ameh sholat itu nggak bisa bar sholat iso ning penjara. Ameh ngaji kayak gini, pulang tinggal nama. Dan itu salah satu kenapa NU harus berdiri. Kenapa NU harus ada. Jadi tahun itu, lanjut Mas Joko. Ini latar belakang kenapa NU harus berdiri. Ada 3 alasan. Kenapa NU harus berdiri? Kalau ada orang tanya begitu di luar NU, kenapa harus ada NU? Apakah Islam saja enggak cukup? Balik jenengan tanya, balik kalian tanya. Lu kenapa juga harus ada Muhammadiyah? Kenapa juga harus ada Wahabi? Ngapain kalian bikin-bikin organisasi? Jadi kamu harus cerdas. Kenapa harus ada NU? Kenapa harus ada Nahdlatul Ulama? Mergo pada saat iku cah, wong-wong Islam no Indonesia iku ameh ngibadah ora tenang. Kenapa? Karena Indonesia masih dalam cengkraman penjajah Belanda. Biyen iku perang. Takok Mbah Ham dereng andel. Mbah pun sedo ya, Pak. Ya ning kuburan ya. Ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, Mbah. Iku salam sing ora usah
ora wajib dijawab iki. Apa kowe ngenteni jawabane? Ning kuburan assalamualaikum. Ya ahlal kubur assalamualaikum ya ahlal kubur. Terus ngenteni jawabane mbahmu. Ono apa, Jong? Waalaikumsalam. Jadi salam itu ada yang wajib dijawab, ada yang tidak wajib dijawab. Ya termasuk salamnya orang sholat, enggak perlu dijawab. Baik, saya lanjut. Indonesia masih dijajah Belanda, berarti durung merdeka atau ya? Durung. Jangankan tahun 26 itu. Kalau yang masih sempat menangi Mbah Kiai Haji Ahmad Thohir Ndlegong. Itu waktu jembatan Sambung Oyot putus. Itu sebelah jembatan yang sekarang kan ada jembatan kecil tuh. Ya kan? Nah itu kan dulu putus. Itu Mbah Thohir itu sholat di situ. Di mana? Di sungai itu. Di dhuwur watu. Ini ku isuke pengen sholat ana taine. Iku cek mending ya. Malam sholat, siang sholat, malam sudah di penjara. Jadi mbiyen niku ya, kowe arep sholat niku wedi, wong arep do ngaji kuwi wedi ndak ada ketentraman dalam keberagamaan. Gak nyaman blas. Makanya kita harus bersyukur karena ada NU, sekarang kita nyaman. Ya kan? Faktor yang kedua kenapa harus NU berdiri? Mergo ndembiyen ono faham sing diarani faham Wahabi. Nek diplesetno wah babi. Mereka itu suka mengkafirkan orang. Suka mensirik-sirikan orang. Jadi kalau sekarang lagi maraknya gerakan-gerakan itu sama nojo kaget. Karena kamu tahu sejarah. Wis kawe dik mbiyen wis ana Wahabi. Ziarah kubur gak oleh, Nduk. Sebab dianggap memuja dan meminta kepada orang yang mati. Manakiban ndak boleh, maulidan ndak boleh. Nah, sekarang mau maulidan semalam suntuk ndak ada masalah. Ini berkat Nahdlatul Ulama. Parahnya lagi, ya termasuk itu yang amalan-amalannya santri Dalailul Khairat. Ada yang sudah mengamalkan Dalailul Khairat? Belum, Pak. Mengkulo berjanji mon mboten apal. Ono sing apal berjanji? Angger ono sing apal berjanji tak bayar 100.000 saiki pokoke. Yakin lho, masamu enggak bayar nanti duit ya. 100.000 angger apal berjanji. Nah, ono nak ini loh ya. Boro-boro simtuduror berjanji aja Al-Barzanji napa mboten hafal napa malih simtuduror. Kitab-kitab Maulid kan banyak. Padahal itu modal loh. Nek pengen cewedak kalau Kanjeng Nabi yen kudune hafal. Sing muni lah ya ora hafal. Gila di sebuah keterangan kamu hafal satu apa namanya? Satu bab aja, satu bab. Misalnya yang simtuduror itu yang alhamdulillahi qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu itu satu bab itu hafal. Itu besok di akhirat
disemak langsung sama Sohibul Maulidnya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Setorannya di sana. Kalau siapa yang setoran sama beliau, udah pasti deh ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya cinta sholawat bagian dari amaliyahnya orang NU. Percuma kamu baca-baca sholawat di TikTok, tapi kalau sholawatan yang beneran kamu nggak datang. Tapi ini kan coba kalau event PPNU komprak, bikin maulidan, atau nggak usah bikin lah, malam Senin Pon yang gonku itu lah aku sawanang roh kowe. Malam Senin Pon. Ya Thaibah, ya Thaibah, ngono. Masya Allah, sebagai orang tua sawanang aku cah. Jadi sing tukang ngendang lah ngendang, saya ndang-ndang aben. Sing awake sairan. Karena ini amaliyah kita. Wong NU yang terkenal dengan Islam tradisional itu ditentang oleh mereka. Islam yang tradisional itu Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Itu tinggalannya para wali. Yang sekarang diangkat oleh Kiai Said menjadi Islam Nusantara. Islam sing nganut ajarane Wali Songo. Islam yang tidak menunggalkan budaya-budayanya orang Indonesia. Mulai diarani Islam Nusantara. Nah, sebenarnya kalau bicara Nusantara tidak hanya Indonesia. Mana saja negara-negara Nusantara? Indonesia, terus Malaysia apa lagi? Singapura masuk Nusantara. Apa Laura? Amerika itu Mbak masuk Nusantara. Udah kita lanjut. Biyen wong-wong ndek kae nggawa keris ini udah biasa. Itu menurut mereka ini khurafat. Mempercayai benda-benda sebagai jimat. Padahal keris kan punya nilai budaya. Loh, wong Islam sing model ngene iki nek Indonesia mau dihabiskan oleh faham-faham yang mengatasnamakan faham pembaharu Islam yang bukan lain adalah Wahabi. Ini dua alasan kenapa, Mas. Kenapa harus NU berdiri? Mbah Hasyim peka karo kondisi seperti ini. Ibadah gak tentrem, kronono penjajah, kari-kari ono akidah-akidah yang masuk yang menggunakan cara-cara kasar untuk menjustis, untuk menentang Islam pribumi di Indonesia. Bahkan mereka sudah membentuk organisasi-organisasi. Wis dibuat menjadi sistem. Lebih parah lagi adalah alasan yang ketiga, yaitu idenya Raja Abdul Aziz bin Saud Saudi Arabia yang ingin mematenkan faham keagamaan meng siji. Liyane Wahabi gak oleh urip. Sa dunia ini kok sa Indonesia. Nek dunia iki gak oleh ono faham liyane Wahabi. Ngeri loh. Ziarah, jangankan ziarah ning mbah kita, ziarah ke makam orang-orang soleh kepada para syuhada enggak boleh. Baginda Nabi
makamnya itu juga mau dibongkar itu. Yang kubah hijau itu, yang di Madinah. Ora ano NU cah, makam baginda sudah enggak ada. Uga ano NU, lek sampean arep umroh ndung nilai makbaroi sinten jajal. Mau dihabiskan aset-aset apa yang disebut dengan apa namanya? Situs-situs sejarah mau dibunuh semua dihabiskan. Wes ngono ameh menobatkan diri ya, mengukuhkan dirinya untuk mengganti Daulah Utsmaniyah dengan akan mengadakan muktamar khilafah sak dunyo. Semua diundang dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Tapi faktanya malah justru pesantren dari Indonesia ditolak karena tidak mewakili organisasi. Pesantren no Indonesia ora dianggap Raja Saud. Dari kalangan pesantren ditolak karena apa? Tidak mewakili organisasi. Santai mah aja tegang. Ora tutuk rak wis sih engko diwaca dhewe. Mbok prino to rak Mas? Ora mau prino. Engko tak share lewat WA nek mbok share ning gone grup. Cetha Mas Niam. Padang. Padahal di acara muktamar niki pesantren punya kepentingan apa nyelamet ke Islam tradisional Indonesia. Lah nek perwakilan dari pesantren ditolak, Indonesia tidak bisa mensuarakan. Tak kealan-alan ben paham. Tibaane malah tempoh ngantuke ya wis bejaku. Alah, guyune malah ngono apane. Jadi nek andai kata muktamar itu ngegulke ya, ngegulke faham Wahabi sebagai satu-satunya faham keagamaan di dunia, maka siapapun tidak boleh bermadhab. Siapapun harus ikut tokoh Wahabi, siapa namanya? Muhammad bin Abdul Wahab. Kurang ana pesantren yang Indonesia, Mbak. Ning Dlegong ra ana pesantren, ning Siran ra ana pesantren. Keling mbuh kapan ngenteni kiai-kiai calon kiai-kiai. Allahumma. Ngono, Mbak. Seperti sampai dadi bunyai. Nek cara potongane kan rada macam sih. Amin ngono ta? Aja entuk garangan. Akhirnya inilah kemudian Mbah Wahab duwe ide. Ngumpul ke tokoh-tokoh pesantren, para kiai-kiai se-Jawa Madura untuk membuat keputusan penting yaitu membentuk Komite Hijaz. Dari Komite Hijaz inilah akhirnya diakui sebagai organisasi resmi dari kalangan pesantren yang akhirnya bisa ikut dalam muktamar khilafah yang diselenggarakan oleh Raja Saud. Dan di situ Mbah Hasyim menyarankan agar Komite Hijaz tidak hanya untuk sekedar Duduk itu nanti ke Mas. Kok delegasi?
Burung toko kono kok, Gus. Kliwat, next. Saya ulang. Aku lali ra sida ngresum syukur. Ratu biji wingo. Jadi selain kok iku sih Mas, Kiai Hasim. Next. Nah, proyektorku cilik wis tutup ngarep, gede mah telat. Aku mbiyen 15 tahun nyekelku remote, Mas. Waktu masih ngajar komputer. Ora didol ini. 2021 aja ngene. Ora inovatif dan progresif ini. Berapa Pak harganya? Murah, 200 remote. Saman kan Sobo Semarang. Lah kok nek IPPNU sudah menjadi pengendali koin, gimana remote itu? Sedinah kuat tuku. Ayo, makanya habis ini pasca Makesta nanti pengurus harian ketemu saya. Kita ngopi bareng, ngobrol-ngobrol tentang pengendalian koin. Kopine aku wis gawe Dedi. Dedi niku nggih kopi sae. Dadi nek suwe rak ketara aku ya kangen lenggekno kopi. Joko nggih cempleng. Jadi bahasanya menyarankan agar komite Hizas tidak hanya untuk apa? Sekedar urusan muktamar saja, tapi dikembangkan menjadi organisasi permanen untuk memperjuangkan dan melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Tak ulangi, tujuan mendirikan komite Hijaz supaya apa? Yang tadinya pesantren ditolak oleh Raja Suud karena tidak mewakili organisasi. Jadi komite Hizas ini organisasi yang dibentuk supaya apa? Memenuhi syarat menghadiri muktamarnya Raja Suud. Kayak anuan ya bicara sejarah. Nenek Aswaja, Amalia. Cuman Bahasim nitipine iso komite Hizas iki aja urusan kanggo persiapan muktamar tok. Tapi untuk mempertahankan aset yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya disepakati oleh ulama sejauh Madura yang hadir dalam pertemuan tersebut. Fik tanggal 16 Rajab 1433 Hijriah, tepatnya tanggal 31 Januari 1926 dicetuskanlah sebuah jamiah yang bernama Nahdlatul Ulama. Artinya keberadaan NU berdiri kanggo apa? Mempertahankan Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada kamu bilang ala berarti ahli sunnah wal jamaah. Ojo ala ahlu sunnah. Karena ada huruf jar di situ. Yang di MI pernah jurumiyah kan. Apal tau orang? Usulan disepakati oleh ulama dan terbentuklah Nahdlatul Ulama. Apa isinya? Mempertahankan faham Ahlussunnah, ajaran Ahlussunnah, ajaran sing diwarisno Kanjeng Nabi, terus mengikuti 4 madhab, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab sinten? Halo? Masih hidup ora? Mau ngeramal tanggal lahir. Nek kowe gak semangat tak ramal tanggal matimu. Masih semangat? Kayaknya perlu ini bikin ini loh. Bikin apa ya? Yel-yel apa gitu loh. Supaya tetap yes loh.
Sampeyan yang ngantuk delok Kang Niam mesti biar. Allah ya karim. Itulah NU, unik kan? 4 madhab yang kita kenal, madhabil arba'ah, sinten mawon? Imam Asy-Syafi'i duluan, terus Imam Hambali, Imam Hanafi, pokoke eling-eling kidul masjid engko eling madhab Pak Hanafi. Nah, Syafi'i, Hanafi, Hambali, eling-eling wong ancar. Nah, pasir. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Dan alhamdulillah sampai sekarang kan kita bermadzhab apa? Madhabmu apa? No kan? Sanawi. Jadi untuk kakak-kakak yang di belakang dari PAJ, wis kula tak melaku sak kuwate. Soalnya daripada nuntut ideal tapi audien tidak mampu, wis teko sak kuwate. Nek wis paham madhabe wae gak mudeng ameh tak tutungno dhisik piye. Kowe kudu ngerti madhabmu sapa? Syafi'i. Ngawur. Iku namanya pasir kae. Madhab kita madhab Syafi'i. Lah, ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i dalam ilmu fikih disebut Syafi'iyah. Jadi kalau ada orang bilang Syafi'iyah berarti pendapatnya ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. So, ngaji fikih mesti kamu kenal ada Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah. Gitu. Nah, nek Mas Joko kan Sanawiyah. Aduh ya Allah, semoga-moga panjang umur. Sehat selalu. Lah ngono, daripada bilang doa terbaik untukmu. Nek ana wong muni doa terbaik untukmu, kudu tak keplak ndase. Kowe muni doa terbaik untukmu. Lah terus dungane apa? Karena ada dungane. Kemudian doa terbaik untukmu. Endi dungane apa? Gak enak deh. Sering kan kita lihat caption-caption kayak gitu. Pokoknya doa terbaik untukmu. Mana doanya mana? Gak ada doanya itu. Doa ya, semoga sehat selalu. Nah itu doa. Pokoknya semoga. Makanya, tapi orang oleh diri ke semoga tersemogakan itu juga tidak masuk kategori doa. Lanjut ya. Artinya karena tidak hanya berangkat dari mempertahankan faham waswajah dan faham bermadhab, berdirinya NU juga dalam rangka ngelawan penjajah Belanda. Disinilah mulai eksistensi Nahdlatul Ulama dalam meraih cita-cita kemerdekaan. Lalu Mbah Wahab bikin mengobarkan semangat juang para santri dengan mengubah sebuah syair ya lal waton. Dipopulerkan oleh sinten? Ya lal waton itu karangannya Mbah Wahab Hasbullah. Sing mempopulerkan sinten? Sosmed. Bener. Cah gendeng. Sing mempopulerkan sinten? Mbah Sosmed. Mbah Maimun Zubair. Yuk nyanyi benora. Sepisanai. Benora ngantuk. Siapa datang mengancammu kan binasa
di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu? Ton ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman. In hadu ahlal waton ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inadu Indonesia biladi anta unwanun fakhoma, kullu may ya'tika yawman tomihayal qahimama, kullu ya'tika yawman tomihayal. Izinkan ayah, izinkan majulah, ayo maju serba serbu, tidak kembali pulang sebelum walau darah menetes di medan perang. Ku rela berkorban. Stop bon. Aja ditutup-tutup no. Mangke ra sido. Lanjutane saya. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan aku melamar dia. Kisah apalane Mas Rizky. Batu Makesta. Jadi berdirinya Nahdlatul Ulama di tahun 1926 itu sebelum diprakarsai oleh Mbah Hasim itu wis dadi gagasane kiai-kiai kita. Wah iki nek ora ndang gawe kekuatan kanggo nglawan Belanda, kita bisa-bisa enggak merdeka-merdeka. Apalagi faham-faham sudah merajalela. Nah ini kalau saya lihat sejarah ini, itu mengingatkan bagaimana sejarah timbulnya wirid Rodibul Haddad itu. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad itu membuat rotib itu gara-gara muncul gerakan-gerakan akidah-akidah sesat. Makanya nek nggonmu, alhamdulillah neng kene kan aman. Pokoknya ijono Pak Santo, ijono NU, ono Wahabi lak sembelih neng kene. Siap? Ono wong kuatokan cingkrang ameh. Jari siap malah jawab insyaallah. Ana kada cingkrang liwat. Mau ini mau bikin mau kemah di masjid, kita tolak. Kita tolak. Harus berani. Insya Allah, ente-enteane mburi insya Allah. Kepet iku jenenge. Enggak berani sungguhan. Nek nyanyi tenanan. Enggak. Kamu percuma kalau setengah-setengah. Tadi kan saya bilang wadkhuluha bil arwahi wal ajsadi. Harus sinkron jobo jero. Jobo NU, jero NU. Nek perlu kowe ngisi ana gambare NU. Saking apa? Sudah menyatu. Uyuh ana gambare NU, umbel ana gambare NU. Apa yang keluar dari tubuh kita NU? Getihmu ana tulisannya NU. Wong NU calon-calon penghuni surga. Bisa mantap oh. Neng yo ngaji sing sregep ya. Senin pon teko. Undang ya Mas. Sing rak teko engko ora usah dikei. Oke ya apa Pak? Kepo. Mak.
Kita lanjut. Jadi sebab sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama itu sudah ada, jadi keresahan para ulama-ulama kita sudah diawali dengan munculnya sebelum tahun 1926, tahun 1918, berapa puluh tahun ini. Itu sudah ada Nahdlatul Tujar. Itu siapa yang mendirikan? Ya ulama-ulama NU sebelum ada NU. Ulama-ulama Indonesia. Nahdlatul Tujar. Ada lagi kelompok diskusi yang disebut dengan Taswirul Afkar tahun 1922. Ada lagi pergerakan dari pendidikan Nahdlatul Wathon. Kebangkitan, Nahdlatul itu kebangkitan. Wathon itu apa? Negara. Di kebangkitan negara. Itu sudah ada dalam rangka ini. Jadi kalau Wahabi punya organisasi, sebelum ada NU sudah ada Taswirul Afkar, sudah ada Nahdlatul Tujar, ada Nahdlatul Wathon. Itu kudu hafal, sejarah ini kudu mau hafal. Syaratnya nikah kudu hafal iku. Besoknya aku kepala KUA ora terima ngapal Pancasila calon pengantin. Kudu hafal sejarah NU. Ora terima kartu vaksin. Sekarang iki tak percepat wae. Tujuannya sudah walaupun jelas keremun-keremun, setidaknya kamu sudah bisa menangkap kenapa NU berdiri ya. Sekarang saya lanjut aja. Ini saya tujuannya kan mirip dengan tadi latar belakangnya. Saya lanjut ke ini Mas, ke lembaga-lembaga yang familiar aja. Nah, di Nahdlatul Ulama itu struktur organisasinya yang B, oke, benar. Ada pengurus besar yang kita kenal, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau disingkat PBNU, kantornya yang pusat Jakarta. Siapa yang sudah pernah masuk PBNU? Belum. Alhamdulillah kalau saya sudah pada zaman Gus Dur, Presiden Gus Dur. Mahasiswa ora tau tok PBNU. Mahasiswa sekuler. Non Covid. Ya sekali-kali ziarahnya ke PBNU. Biar ini. Boleh Pak De, boleh bebas masuk di kamar di ruangan PBNU itu. Yang penting kamu tidak masuk ke kamarnya Kiai Said atau sekarang Uni Gus Yakut, Gus Yahya. Kalau yang pokoknya ruangan-ruangan selain ruangan penting boleh masuk ke situ. Turun yang kono ranti duit ke belakang di Jakarta yang ngerti Kartanu kula wong NU turun nang kono oleh. Ora bakal digawa merbot kowe. Itu pun saya ke sana itu waktu masih jadi mahasiswa. Karena waktu saya tahun 98 itu pernah mau dikirim ke Senayan untuk mendemonstrasi Presiden Soeharto itu, menurunkan Presiden Soeharto. Bagaimana Jakarta pernah menjadi lautan api. Ya saiki mahasiswanya melepem. Ada lagi pengurus wilayah yang ada di provinsi namanya PWNU. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Sino kabupaten jenenge PCNU. Nah, kabupaten apa aja? PCNU. Lalu di kecamatan namanya Majelis Wakil Cabang atau MWC. Watch MWC ya, coba waca MWC ya. MWC aja MWC. MWC ayam di WC. Di bawahnya seperti di lingkungan kita ranting. Jadi pengurus ranting kalau kecamatan MWC
kabupaten PC, pengurus cabang, kalau wilayah PWNU. Pusat, pengurus besar. Kita berada di mana? Ranting. Bisakah kamu jadi pengurus cabang? Bisa. Siapapun bisa. Siapa ngerti besok ketua PBNU Mas Niam. Wow. Jadi kita dukung ya. Kita dukung ya. Terus NU mau dibawa kemana? 2004 ngawur. Mau reinkarnasi masamu. Adapun kepengurusannya di dalamnya di pengurus mulai pengurus besar sampai ranting ada yang disebut mustasyar. Ini mustasnayat kecuali ranting tidak ada mustasyar. Adanya Suriah. Suriah itu siapa? Pimpinan tertinggi di NU. Biasanya tidak hanya satu orang. Ada tanfidiyah, baik dari pengurus besar sampai ranting. Suriah dan tanfidiyah dari pusat sampai ranting ada semua. Terus next ke slide berapa ini? Enggak tak nomori. Perangkat NU, organisasi ini memiliki banyak lembaga, salah satunya adalah lembaga dakwah. NU duwe LDNU. Mulai pengurus besar sampai ranting. Makanya kalau amunisi kita banyak Mas Joko, ini pos-pos lembaga besok insya Allah lengkap. Tinggal konsisten apa enggak, habis Pakesta terus hilang. Sing ketok. Rizki tok neh bola-balik. Penampakannya meng sito ae. Maksudku ngene lho Nduk, kowe bar makes tangan iki terus konsisten terus aktif nang nggone NU, besok nek wis dadi pengurus wis gede-gede dadi kon bakal mati sih Nduk. Kon bakal mati. Nek aku mati, kan estafet kan. Ini ora usah mbodongane cepet mati ya. Nah itu siapa kalau ndak antum yang ganti? Mau dikemanakan NU kita di negeri Keleng ini? Kamu itu yang ganti nanti. Malah nek ke jumlah ini bertahan sampai besok tuwek sampai mati ila ihdil mangfus sampai mamfus ya antum maka ngisi lembaga mah gampang. Soalnya kasus di desa-desa niku akeh wong yo tapi nek goleki wong. Lah wong siji ketua apa? Berangkap ketua apa wong sito. Entene ya Joko to. Rizki to misalnya. Ya wong ngono kuwi. Apa meneh kowe lagi makes ta aja. Apa meneh lagi makes ta. Wong sing wis magister makes ta. Akeh sing dodong-dodong ning omah ra gelem ngrumati NU. Yakinilah bahwa NU ku dalanmu ning surga. Kowe gak ngandel ketokan drijiku. Yakin sumpah. Lah kalau kan TV, yakin sumpah lah ya. Besok ditenono ya nang akhirat. Kowe gak iso mlebu swarga mergo ngopeni NU. Goleki aku, olehno. Wani aku. Endi Pak? Nyatane aku ora mlebu swarga. Picek matamu, Pak. Olehno besok nang akhirat. Mau saru apa masa gurune dipicek punya. Nek saru ya jare ngalun-alun tuku sate. Itu saya berani jamin. Kenapa? Karena Mbah Hasyim menjamin. Apakah jaminan Mbah Hasyim mutlak? Mutlak. Kenapa? Karena sebelum 1926 istikharah Mbah Hasyim
Disetujui oleh Kanjeng Nabi langsung. Kanjeng Nabi nemoni Mbah Hasim 6 kali nak mimpi. Nek kan mimpi 6 kali mimpi buruk terus. Mbah Hasim istikharah 6 kali ditemui Mbah Kanjeng Nabi. Ini sinyal dan tanda bahwa beliau ridho atas berdirinya NU. Siapa atau apapun yang diridhoi Kanjeng Nabi, wajabat lahul jannah, gitu loh. Surga, makanya aku wani jamin. Gak NU angel mlebu swarga, angel husnul khotimah. Nah aku ngono Mas Joko. Ada lagi lembaga LP Ma'arif. Ini yang bertugas melaksanakan di bidang pendidikan, pengajaran, baik formal maupun non formal termasuk pondok pesantren. Jadi ono pesantren yang berada di bawah naungan LP Ma'arif. Madrasah apalagi, madrasah yang swasta rata-rata di bawah LP Ma'arif yang tidak negeri. LP Ma'arif itu lembaganya NU. Ada lagi Lazisnu, lembaga amil zakat, infak dan sedekah untuk Nahdlatul Ulama. Mulai dari pengurus besar sampai ranting ada. Next, ada lagi LPNU, lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama. Banyak sarjana-sarjana ekonomi di Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kamu suka ekonomi, di bidang ekonomi lanjutkan sampai sarjana S1 ekonomi, S2 ekonomi, S3 atau S-teler ekonomi. Sampai nanti kamu khidmah di LPNU. Lanjut ada lagi LPPNU apa itu di pertanian. SDM Nahdlatul Ulama udah luar biasa Mas. Ada Robitoh Ma'ahid. Itu dulu, sekarang masih apa enggak saya kurang jelas. Jadi ini belum progres Mas. Belum yang terprogres. Belum yang terbaru, yang belum terupdate. Saya masih pakai yang lama. Makanya tak kasih tanda merah itu ijo apa ora gak roh aku. Wis ora sempat golek-golek referensi tenan. Yang penting Robitoh Ma'ahid itu pernah ada dan mungkin bisa jadi masih ada. Tapi yang sudah saya kasih warna hijau itu fik masih ada. Yang saya temukan yang menjadi pegangan saya di ranting itu yang sudah hijau-hijau itu. Robitoh Ma'ahid itu apa? Di bidang pengembangan pondok pesantren. Kelihatannya masih ini kok. Jadi ngurusi kesejahteraan pesantren di Indonesia. Ada lagi LWPNU, lembaga wakaf. Jadi wong NU ki nek wakaf ora usah ning ndi-ndi. Wakafe ning NU. Kowe duwe pamane besok duwe tanah 3 hektar. 3 hektar ora duwe anak terus 1 hektar mbok wakafno. Wakafno ning NU. Ben apa? Ben jariahnya jalan. Jariah itu mili artinya. Pahala jariah itu kalau ndak dimanfaatkan, barang yang dijariahkan ndak dimanfaatkan, pahalanya nggak bisa mili. Jariah itu artinya mili. Ada lagi LKKNU masih dalam tanda tanya. Lembaga Takmir Masjid ada di NU. Ada lagi Lakpesdam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Itu di ranting juga. Di ranting udah nggak ada. Kalau Les Bumi ada. Yang suka seni, wong NU yang suka seni, budaya dan berkreasi di bidang kalau seni itu namanya Mas art ya. Cok ngomong malah ngantuk. Shallu ala Nabi. 3 menit lagi. Dan seterusnya. Lah karek 3 menit ta Mas. Sekarang lanjut ke Lajnah baca sendiri. Tak jiwa sing penting-penting ae. Paling tak terangno ora mlebu malah sing penting kok gak mlebu. Oke, badan otonom ada Jamiah Thorekoh. Ada Jamiah Thorekoh yang muktabaroh seperti Bib Lutfi itu.
ada Naksabandi, ada Sadaliyah, ada Qadiriyah, Naksabandiyah, ada Tijaniyah dan seterusnya. Dan kita sebagai orang NU harus bertorekoh. Jenengan bertorekoh Pak? Iya, saya torekoh Sadaliyah. Torekoh yang paling ringan apa Pak? Ya Sadaliyah itu. Besok kowe nek wis nonggone napa Ansor utawa Banser udah harus mulai berpikir minimal wis dibuju lah kudu bertorekoh. Torekoh itu apa Pak? Jalan khusus kita ke surga. Kalau saya memaknai jalan khusus ke surga dengan jalur tertentu yang tidak banyak orang ikut. Nah, itu besok. Lanjut, ada lagi Muslimat Nahdlatul Ulama. Udah ada Muslimat. Mulai apa? Mulai pengurus besar pusat sampai bawah. Ada Nahdlatul Fatayat, ada GB Ansor, ada IPNU kayak ini dan IPPNU. Dan ada lagi ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Itu biasanya. Tapi di sini belum ada ya. Alumni mutakharijin dari Unisnu kumpul menjadi organisasi ISNU kelihatannya belum ada ya. IKIP Semarang masuk. Nanti Kang Karim habis ini. Nah sekarang lambang. Lambang. Karena bonusnya tenang Mas. Bonus waktu. Entah ya Mas. Korupsi sih apa Pak? Lambe bola dewi. Lambang ada bola bumi. Lambang bola bumi itu. Lambang bola ini artinya apa aja? Bumi ini tempat berpijak. Tempat kita berasal dan kita hidup juga di bumi dan akan kembali ke bumi. Ini selaras dengan ayat dari surat At-Toha ayat 55. Minha khalaqnakum, dari tanah kita diciptakan, wa fiha nu'idukum, dari tanah juga kita akan dibangkitkan, dikembalikan, wa minha nukhrijukum, dan dari tanah juga kita akan dibangkitkan, tarotan ukhra. Apa itu? Besok hari kiamat. Itu bola dunia maknanya itu. Lalu next, ada lambang tampar melingkar dalam posisi mengikat. Tampar, roh orang remote, remote kok kene kene. Mas remote. Tampar melingkar, bisa ditunjuk Mas Joko tampar melingkar, tampare. Tampar. Dadung loh. Nah, sing bunter ngubengi bumi itu artinya apa? Simbol persaudaraan. Makanya di NU ada istilah ukhuwah. Ukhuwah itu saudara, persaudaraan. Akhun saudara, kalau ukhuwah persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah, bersaudara dalam konteks keislaman. Sesama wong Islam bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Sesama Islam adalah saudara. Ada ukhuwah insaniyah, bersaudara dalam konteks kemanusiaan, podo-podo menusane, ojo do tukaran. Lah nek wong Wahabi kan seneng tukaran. Wong muni la ilaha illallah, la ilaha illallah ning kuburan darani syirik kok. Matane mung la ilaha illallah kok. Elek si Pak, kula Pak Santo niku nek roh wong koplak niku gemes. Jadi itu ekspresif aja. Enggak ada niatan untuk mengajari kamu ngomong yang buruk-buruk. Ada lagi ukhuwah watoniyah. Sama-sama warga Indonesia orang oleh perang. Sama-sama orang podo Islami, ning podo-podo wong Indonesia. Ketemu neng di ya saudara kita. Itu ajarannya Nahdlatul Ulama. Itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pokoknya sedulur kabeh. Gak enak musuh. Ini sesuai dengan surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yuk saling
gandeng menggandeng, saling berpegang teguh. Apa? Di jalan Allah. Ojo wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ojo tukaran, ojo putus saudara, neng-nengan, mulai dari dulur sendiri ojo sampai kepada teman, kepada keluarga, kepada tetangga. Ini akhlak-akhlak yang diwariskan oleh baginda. Makanya malaikat Jibril sampai pesan 3 kali ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula pesan nggih, yusini, saya pesan kepada, saya wasiat kepadamu. Piye Bril, kan soulmate nek Jibril karo Kanjeng Nabi sih. Piye Bril? Jenengan kalih tonggo sing apik nggih. Itu sampai 3 kali. Iya siap. Nek cara kowe, siap. Sampai kula ningali jenengan apike kalih tonggo kaya apike kaya dulure karo dulure dhewe. Itu betapa pentingnya berkehidupan sosial, menjaga hubungan yang harmoni, toleransi, saling ngerti. Ojo menang-menangan, nek pengen menang-menang urip ning alas. Bebas. Karena itu bukan ajaran baginda Nabi. Itulah kenapa Kanjeng Nabi liutami memakarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ada lagi lambang 2 simpul ikatan yang ada di bawah. 2 simpul ikatan yang ada di bawah. Plekunteng angka 8 niku. Roh Mas. Itu menandakan 2 hubungan. 1 vertikal, hubungan kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Nahnu ma'allah. Terus ada yang di bawah itu hubungan sesama manusia, horizontal, karo sepodo-podo. Ya tadi, kayak berakhlak dengan tetangga, teman, diri sendiri, keluarga. Ojo karo dulure dhewe mambu tai, karo tanggane mambu wangi. Maksudnya apa? Nek karo dulure tukaran karo tanggane, sak duwene kekno. Enggak boleh itu. Loh, sedekah Pak. Lah nek anjen murni sedekah, mulai dikekno perkara dulu ora seneng karo dulure, kan ndak boleh. Malah sedekah yang paling utama kan kepada keluarga dulu. Ada lagi peta lambang, lambang peta Indonesia yang berarti bahwa NU didirikan di Indonesia. Makanya peta itu yang diambil adalah peta Indonesia dari gambar bumi itu. Menunjukkan bahwa NU itu didirikan di Indonesia. Maka orang NU kejaba ning Indonesia. Kok ada ngaku-ngaku NU di luar pengurus. Oh ya tadi pengurus besar, paling atas pengurus besar kan. Ada pengurus lagi di luar itu namanya cabang istimewa yang ada di luar negeri, itu sudah banyak. Ada lagi apa ya? Lambang untean tampar yang berjumlah 99. Tali niku cah undel-undelane niku nek dihitung sampai nek kober ngitung niku 99 jumlah iku. Tali iku lho, Det. Niku lho dihubungno niku. Iku nek dihitung sampean kabur ngitung nek ape turu baca hitung. Jiro lupamu. Ono ganjarane mek ono, sak hitungan ganjarane padha karo salat rakaat. Niku simbol bahwa ada tafaul kepada wali songo. Kok wali songo? 99 asmaul husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhammad ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliq ya Bari Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit sampai ya Sabur 99. Apal ora? Kisok, Pak. Kula nate ngapal tapi nate mboten hafal. 6 lambang 4 bintang. 4 bintang yang berada di atas itu simbol Khulafaur Rasyidin. Bahwa NU ya itu juga meyakini Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sebagai Khulafaur Rasyidin, pemimpin umat Islam dunia setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Ada lagi lambang 1 bintang, tak kebobot iki perkarane.
Lambang 1 bintang sing paling gede ning dhuwur iku simbol baginda Nabi. Ada lagi lambang 4 di bawah. Simbol 4 madhab atau madhabil arba'ah yang tadi kita bahas. Imam Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Next. Ada lambang jumlah bintang yang berjumlah 9. Iku bintang nek sampeyan hitung iku 9. Simbol wali Songo sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa. Dan 10 tulisan Nahdlatul Ulama. Kenapa menggunakan huruf alaf melintang di tengah? Artinya adalah organisasi NU itu mempunyai arti kebangkitan para ulama. Nahdlatul itu bangkit, ulama itu ulama. Jadi bangkitnya para ulama untuk menumpas penjajah Belanda dari Indonesia dan mempertahankan Islam ala ahli sunnah wal jamaah, Islam yang tradisionalis, yang tidak modernis, tetapi masih selalu eksis secara universal sampai sekarang. Itu Indonesia, itu Nahdlatul Ulama. Lambang tulisan kenapa warna putih? Putih simbol kesucian. Mulane aja ngaku klambi abang, cah al-hikam. Klambine abang. Niku nek ngaji karo sapa lali jenenge aku. Kiai sapa mesti diwamuk klambi abang. Nek Mas Rizky kan ora. Baju merah jangan dilepas kan deh. Lambang warna dasar kenapa hijau, Pak? Hijau itu simbol kesuburan tanah air di Indonesia. Hijau royo Indonesia. Next, tebak gambar. Siapa itu? Mbah Hasyim. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yang menjadi pahlawan nasi. Mbok nate ziarah dereng, muga-muga cah Ibnu kuat ziarah. Minimal ning kajen ya. Sinten iki tebak gambar tokoh yang kedua? Mbah Wahab Hasbullah. Nek ora iso ya banget ana tulisane Kiai Abdul Wahab Hasbullah Al-Hajj. Itu ada tulisan Arabe. Endi? Astagfirullahaladzim. Non? Ya wes. Pada no kene ya, monitor cilik ya Mas ya. Oke, next. Tebak gambar lagi. Cepet Jok, entek waktune wis. Aku korupsi iki wis. Bisa ikan karim kok. Gambar sik, kemarin lho padha iki lho. Wis kaya niam bloko iki malah. Ora situ tebak gambar. Ora sesuai skenario. Sinten niku? Nggih, Mbak As'ad Samsul Arifin. Dadi awakmu nek ro gambar ning dalan niku sinten? Mbak As'ad. Mbak As'ad Samsul Arifin. Di besok kene ndi anak jengakno Samsul Arifin. Utawa Mbah As'ad utawa lengkap gak masalah As'ad Samsul Arifin. Aja mbok jengakno Korea. Lagi Mas, gambarnya tok sik. Siapa yo? Alah. Garoh ta? Mbah Bisri San Suri. Next. Mbah Bisri San Suri. Ngurasan Suri Tanggam. Terus Mas. Ada lagi siapa itu? Operatore Bagong. Kamu harus tahu. Kenal enggak sama Mbah Ahmad Dahlan? Itu pendiri salah. Mbah Ahmad Dahlan itu malah justru pendiri Nahdlatul Ulama. Dulu pernah menjabat sebagai wakil rais tahun 1926. Jadi beliau ikut di musyawarah besar itu. Loh kenapa jadi tokoh Muhammadiyah? Ketika habis dari Makkah, memang ada kesepakatan Mbah Hasyim karena orang desa balik ke Jombang. Mulai terus diarani, wong Islam sing nang desa diarani napa?
tradisionalis yang terkenal sarungan, kupluan penceng, sarungnya ngetril gitu loh. Lah, Mbah Ahmad Dahlan itu karena di Jogja, kembali ke Jogja ngopeni yang di perkotaan. Yang mereka mengatakan mengklaim Islam modernis, kadoan celono. Mulai ana Muhammadiyah gelem sarungan. Jarang. Kowe seneng kelocolonan ya? Semi Muhammadiyah. Loh Pak, kenapa Muhammadiyah kok ndak kunut? Wong itu Mbah Dahlan pernah menjadi wakil rois. Waktu dipegang Mbah Dahlan Muhammadiyah masih terawih 21, masih doa kunut, masih ziarah kubur. Kenapa berubah setelah beliau wafat? Ya, berdirilah. Apa namanya saya lupa ya Allah. Saya lupa malah. Berdiri sebuah pergerakan yang di situ ada Mbah Kiai Mas Mansur. Betul Mbah Mansur niki, Kiai Mas Mansur. Muncullah kemudian reduksi ajaran amaliyah sing asale podo menjadi beda. Biyen rame perkara sing sisi kunut siji ora. Saiki wis gak rame, loro-lorone wis ora subuhan kabeh. Gak tak kupas. Next. Wis kentek waktune soalnya. Sinten niku? Mbah nggih bener. Jian saiki. Mbah Asnawi, Mbah Kiai Haji Raden Asnawi itu Mustasar NU pertama tahun 1926. Asli foto itu. Bukan lukisan menawa. Nah lagi, Mas cepet. Saya Mas Karim aku. Durung. Sing iki lho. Ya Allah. Gegre. Sinten niku? Mbah Ridwan Abdullah. Lah niku sing menciptakan lambang NU itu mbah itu. Lho mbah iku sing damel. Itu setengah bulan beliau membuat itu. Setengah sasi. Sampai akhirnya disetujui di di saat pendirian itu disetujui oleh Mbah Hasim. Lagi Mas, ada lagi Mbah Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Itu foto muda. Foto muda. Jadi kupluk dhuwur iku wis ana madhabe kayak biyen. Niku kupluke dhuwur to, pecine dhuwur. Saiki ana kupluk dhuwur. Itu beliau siapa sih? Beliau itu yang mencetuskan nama Nahdlatul Ulama. Sing gawe jengen. NU itu Mbah Kiai Mas Alwi. Gawe jengen. Terus moto. Wiyah. Jika ingin menjadi manusia yang baik, cukup duduk manis di rumah. Jika ingin menjadi manusia yang baik dan bermanfaat, harik, bergeraklah. Silakan dispiralkan. Ini penting untuk mensupport kamu, menyuntik kamu. Jangan cuma main gadget-gadgetan di rumah. Sekilan dan terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan dibaca-baca sendiri di rumah. Isinya nanti bisa saya share dan saya doakan semoga habis ini Makasta. Ada atasnya Makasta apa Mas? Lakmut itu apa? Latihan kader muda. Mana lakta tara Mas? Jaga diri, jaga kesehatan karena masih 1 hari 1 malam. Semoga sukses. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sesi tanya jawab. Kami buka dengan 3 penanya. Silakan. Satu aja, Ralat, mohon maaf.
Saya lanjut ya. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Ala dunia bisyafati Rasulillah. Al-Fatihah. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Untuk semua peserta bisa pindah ke ruang acara sekarang.